Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musni Daya Putri. Saya dari kelas 19B Pendidikan Sejarah dengan mata kuliah Sejarah Indonesia 2. Saya akan menjelaskan tentang uh, awal perkembangan Malaka. Awal perkembangan Malaka, pendiri Kesultanan Malaka adalah para Wesmara, adalah keturunan Raden Wijaya. Awalnya Malaka bukan kerajaan Islam, tetapi berubah ketika para Suara menikah dengan putri Sultan Zainal Abidin dari Pasai dan masuk Islam pada tahun 1406 dan mengubah namanya menjadi Sultan Muhammad Iskandar Shah dan atau biasa disebut dengan Sultan Malaka. Selanjutnya itu Malaka sebagai pusat penyebaran agama Islam. Sebagai salah satu bandar ramai di kawasan timur, Malaka juga ramai dikunjungi oleh para pedagang Islam. Lambat laun agama Islam menyebar di Malaka, dan karena raja para Meswara masuk Islam, jadi Islam ditetapkan sebagai agama resmi di kerajaan Malaka. Malaka menjadi pusat perkembangan agama Islam di Asia Tenggara, hingga mencapai puncak kejayaan di masa pemerintahan Sultan Mansur 1459 sampai 1477. Untuk mempercepat proses penyebaran Islam, maka dilakukan perkawinan antar keluarga. Malaka memiliki tentara bayaran yang berasal dari Jawa. Selama tinggal di Malaka, para tentara ini akhirnya memeluk agama Islam. Ketika mereka kembali ke Jawa secara tidak langsung, mereka menyebarkan agama Islam di Jawa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Kesultanan Malaka. Yang pertama itu sistem undang-undang Kesultanan Malaka. Malaka memiliki sebuah negara yang kuat karena mempunyai undang-undang yang teratur. Terdapat dua undang-undang yang dilaksanakan di Malaka, yaitu Hukum Karun Malaka dan Hukum Laut Malaka. Yang kedua yaitu sistem lapisan masyarakatnya itu. Sistem lapisan masyarakat Kesultanan Malaka itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu golongan diraja atau bisa disebut dengan kaum kerabat. Golongan ini terdiri dari seorang raja yang dikelilingi oleh kerabatnya, permaisuri serta putra-putra raja yang berkuasa di bawah baginda raja. Yang kedua yaitu kawasan bangsawan. Terdiri dari pembesar, pegawai tadbir seperti bendahara, penghulu bendari, perdana menteri, temanggung, bendahara syah bandar. Yang ketiga yaitu golongan rakyat biasa yang merdeka. Terdiri dari pedagang, tukang-tukang mahir, petani, dan saudagar. Yang terakhir yaitu yang keempat, golongan hamba. Terdiri dari hamba raja, hamba berutang, dan hamba abdi. Selanjutnya itu masa kejayaan Kesultanan Malaka. Kegemilangan yang dicapai Kesultanan Malaka disebabkan beberapa faktor. Faktor awal adalah ketika para Meswara mengambil kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan Tiongkok ketika Laksamana Yinching mengunjungi Malaka tahun 1402. Salah satu keuntungannya, Malaka mendapat perlindungan ketika mengelak dari serangan Siam. Pada tahun 1449, Sultan Mansur Shah menaiki tahta disebabkan kedudukannya yang strategis. Malaka menjadi pangkalan luar yang penting bagi kapal-kapal mengeratkan hubungan diplomatik Malaka. Maharaja Cina menyerahkan anaknya, Putri Hang Lipo, dengan tujuan untuk dikawinkan dengan Sultan Mansur Shah. Wilayah-wilayah kekuasaan Malaka yaitu Semenanjung Tanah Melayu, Kepulauan Riau, pesisir timur Sumatera bagian tengah, Brunei, Sarawak, dan Tanjung Pura yaitu Kalimantan Barat. Mempunyai angkatan tentara yang kuat. Malaka memiliki angkatan laut yang besar. Orang laut menjadi tenaga penting dalam angkatan laut Malaka. Selain itu, Malaka memiliki pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan berani dan setia kepada Sultan. Antara lain yaitu Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kastari, Hang Lekir, dan Hang Lekui. Politik negara. Para sultan menganut politik hidup berdampingan secara damai.
yang dijalankan secara efektif. Politik hidup berdampingan secara damai dilakukan melalui hubungan diplomatik dan ikatan perkawinan. Baiklah, segitu penjelasan dari saya, yaitu mengenai Kesultanan Malaka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Itu zaman kejatuhan Malaka. Pada 10 Agustus 1511, armada laut Portugis yang besar dari India diketuai oleh Alfonso de Albuquerque kembali ke Malaka. Alfonso membuat beberapa permintaan membina markas Portugis di Malaka, tetapi ditolak oleh Sultan Mahmud Shah. Selepas 10 hari mengepung, pihak Portugis berjaya melawan kota Malaka. 24 Agustus, Sultan Mahmud Shah melarikan diri ke Batam dan sampai ke Kampar, Sumatera, di mana beliau mengangkat baginda meninggalkan 2 orang putra, yaitu Tengku Muzaffar Shah dan Tengku Alauddin Mayat Shah Muzaffar seterusnya menjadi Sultan Perak, manakala Alauddin Mayat Shah menjadi Sultan Johor yang pertama, yaitu di daerah Johor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.